Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membahas mengenai spoiler chapter 1069. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Sebelum membahas spoiler, terima kasih untuk Jimena dan Ridon dari Pirate King Forum. Di sini kita akan ditunjukkan Luffy, Gear 5 versus Awakened Zoan Lucci. Dan ini gila banget sih, Lucci ternyata juga sudah awaken yang benar-benar gak disangka. Karena jarang banget ada yang bisa awaken Devil Fruit-nya. Ini juga gak disangka-sangka, Luffy langsung menggunakan Gear 5-nya. Yang ini di luar ekspektasi kebanyakan orang termasuk Layla Story. Banyak yang berpikir jika Gear 2 atau Gear 3 dengan Advanced Conqueror Haki dan Yoryu sudah bisa membereskan Lucci ini. Tapi, sepertinya Luffy juga buru-buru ke atas Labu Base untuk bertemu dengan Vegapunk dan membawa Bonnie. Tanpa buang waktu yang banyak, langsung pakai Gear 5 untuk melawan Lucci. Bentuk awaken dari Lucci ini seperti Monster Point milik Chopper dan model Zoan dari Wushu. Gak kebayang ini pasti bakal besar banget dan ala-ala kucing besar pada umumnya. Yang kalau Layla Story perhatikan, Awakened Zoan memang merubah bentuk tubuhnya menjadi lebih besar seperti penjaga-penjaga di Impel Down. Tapi Awakened ini berbeda dengan Mythical Zoan ya Storyers. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu berarti Chopper juga sudah Awakened tapi menggunakan bantuan Rumble Ball miliknya? Pertarungan Luffy versus Lucci ini seperti Tom and Jerry. Ini yang pasti jika Luffy menggunakan Gear 5, gaya pertarungannya akan seperti Tom and Jerry. Dimana Oda sendiri mengatakan kalau Tom and Jerry sebagai inspirasinya agar pertarungan tidak terlalu serius. Dan Gear 5 ini adalah bagian yang Oda paling sukai. Kita bisa bayangin betapa konyolnya gaya pertarungan Luffy versus Lucci nantinya. Luffy bisa mengintimidasi dan membuat takut Lucci. Ini wow banget sih. Layla Story gak sabar buat baca manganya nanti. Layla Story penasaran bagaimana Luffy bisa mengintimidasi Lucci dan membuatnya ketakutan. Karena ini gila banget, sekelas Lucci bisa-bisanya takut, dimana biasanya dia tanpa ampun menghajar orang lain. Yonko Luffy benar-benar menunjukkan taringnya ke Lucci. Akainu mencegat Kizaru untuk ke Egghead. Ini sepertinya Kizaru selalu dihalangi oleh Akainu. Contohnya saja, saat ini Wano juga dihalangi dengan alasan tidak tahu seberapa kuat orang Wano itu karena mereka negara yang tertutup dan tidak terafiliasi dengan World Government. Dan kayaknya Akainu juga bakal mengeluh menjadi Fleet Admiral hanya membuatnya frustrasi. Apalagi setelah mendengar kabar Blackbeard versus Law di Winter Island, sekarang bertambah Luffy versus CP0 Lucci. Benar-benar klan D ini membawa badai. Dan dilihat dari timeline-nya juga, sepertinya di hari yang sama. Bakal benar-benar pusing kepala Akainu dengan para klan D ini. Di sini Kaku juga ingin memberikan bantuan, tapi Lucci tidak menanggapinya. Dan Lucci masih ingin terus bertarung dengan Luffy. Gila gak nih Lucci ini? Udah diintimidasi dan ketakutan, masih mau berusaha untuk melawan Luffy. Lucci benar-benar melawan kekuatan imajinasi Luffy yang mungkin Lucci sendiri tidak bisa menebak bagaimana gaya bertarung Luffy saat ini. Luffy menunjukkan gaya bertarung yang beda tentunya dengan menggunakan Gear 5 ini. Tapi tekad Lucci untuk mengalahkan Luffy atau bahkan membunuh Luffy patut diacungin jempol nih, meski dia sudah terintimidasi. CP0 lainnya melawan Seraphim karena mereka sudah diarahkan Sentomaru untuk menyerang CP0. CP0 bertarung untuk memperebutkan siapa yang bisa mengkontrol Seraphim ini. Tapi CP0 ingin menghancurkan bagian tertentu dari Egghead yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Seraphim. Ini benar-benar kacau karena Seraphim ini bisa dikontrol oleh Vegapunk dan cloningannya Sentomaru bahkan CP0. Jadi wajar jika mereka saling memperebutkan siapa yang akan memerintah Seraphim ini. Tapi jika CP0 menargetkan art komunikasi dengan Seraphim ini, apa tidak sama saja hasilnya? Mereka juga tidak bisa mengontrol Seraphim itu, yang nantinya kita lihat di full chapter bagaimana ya. Yang jelas Seraphim ini seperti pedang bermata dua, di mana dia bisa menghancurkan musuh-musuh dari Vegapunk, tapi
Luffy juga bisa menghancurkan Vegapunk itu sendiri jika orang lain yang mengontrolnya. Di pertarungan Luffy versus Lucci, Luffy berhasil membuat Lucci KO dan Lucci bisa bangkit lagi berkat Awaken-nya. Tapi Lucci ingin meninggalkan pulau karena diperlakukan buruk oleh Luffy. Ini benar-benar gak main-main sih Luffy, langsung bikin Lucci kena mental. Memang kelas Luffy dan Lucci juga sudah berbeda. Luffy merupakan seorang Yonko di mana tidak bisa dianggap remeh lagi. Apakah ini berarti misi pembunuhan Vegapunk dan Bonnie gagal karena Lucci sudah kena mental duluan, padahal baru sampai ke Egghead? Dari kucing besar jadi kucing rumahan nih. Lucci juga seperti kucing Oyen yang kena mental jadinya. Di chapter ini juga kita akan ditunjukkan pembahasan sedikit mengenai Devil Fruit. Kali ini spesial karena pembahasan Devil Fruit Gomu no Mi akan nikah. Tapi sayangnya Hito no Mi model nikah ini tidak ada di buku Devil Fruits, yang artinya pemerintah dunia benar-benar menyembunyikan mengenai nikah ini sampai ke akar-akarnya. Dan Blackbeard yang sudah membaca buku itu juga pasti tidak tahu Devil Fruit sesungguhnya dari Luffy ini. Dan Layla Story berharap ada banyak pembahasan mengenai Devil Fruit ke depannya, seperti dari mana buah itu berasal yang masih menjadi misteri. Nah, itu dia spoiler One Piece chapter 1069. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!